Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak ibu. Selamat datang kembali di kelas online dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran kita yang kedua tentang dampak dosa. Ayo sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami, berikan kesehatan dan kepintaran, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja anak-anak kita mulai ya belajar materi kita yang kedua. Nah, materi ini penting untuk kita pelajari dan merupakan kelanjutan dari materi kita yang pertama ya, tentang mengapa manusia berdosa. Nah, pada pelajaran yang kedua ini kita akan menggali apa yang menjadi dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama diharapkan kamu dapat nantinya menjelaskan arti dosa. Dan yang kedua, setelah mempelajarinya kamu juga dapat memahami dan menyebutkan dampak dosa. Dan yang ketiga, kamu dapat mengakui keadaan manusia yang berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. Dan yang keempat adalah diharapkan kamu dapat menyatakan tekad untuk tidak berbuat dosa dengan menyanyikan lagu rohani dan menuliskan makna lagu tersebut ya. Nah, bahan bacaan Alkitab yang akan menolong kita memahami materi ini diambil dari kitab Kejadian pasal 4. Silahkan nanti kamu buka Alkitabmu dan juga baca ya. Nah, tetapi sebelumnya, ayo kita sama-sama menyimak cerita berikut ya. Pada suatu saat, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah seorang laki-laki. Mereka menamainya Kain. Anak berikutnya juga seorang laki-laki. Mereka menamainya Habel. Kain bertumbuh menjadi dewasa dan bekerja sebagai seorang petani. Ia berladang, menghasilkan buah-buahan dan sayur mayur. Sementara itu, Habel menjadi gembala. Ia memelihara banyak domba. Adam dan Hawa mengajar Kain dan Habel berbakti kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan mempersembahkan korban kepada Allah. Suatu hari, Kain dan Habel ada di ladang bersama-sama. Kain berkata dalam hati, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi, Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkannya di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Habel juga sedang membawa persembahan kepada Allah. Habel membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkan kepada Allah di mezbahnya. Tiba-tiba Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habel. Persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah yang berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Kain tidak peduli. Ia sangat marah. Ia mengajak Habel ke padang dan memukul Habel dengan keras sehingga Habel tersungkur lalu akhirnya meninggal. Tiba-tiba terdengar suara Allah berseru kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya. Jawabnya, "Apakah aku harus menjaga adikku?" Tetapi Allah mengetahui apa yang telah diperbuat Kain. Allah mengetahui segalanya. Allah
Allah berfirman kepada Kain, "Karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumah. Engkau harus mencari makananmu di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara." Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, "Akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seseorang akan menemukanku, lalu membunuhku." Tetapi Allah mengasihani Kain. Allah berfirman, "Aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu." Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Nah, anak-anak, melalui cerita dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16, kita memahami bahwa sifat-sifat Allah itu antara lain, yang pertama kita tahu bahwa Allah itu maha benar, ya. Ketika Allah menerima Habel dan persembahannya, ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah merupakan salah satu sifat Allah yang maha benar, ya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah bahwa Allah itu maha tahu, ya. Sebelum Allah bertanya kepada Kain, Allah sudah mengetahui bahwa Kain telah membunuh Habel, ya. Ini bisa kamu lihat nanti di ayat yang ke-10, ya. Nah, yang ketiga, sifat Allah yang maha suci, ya. Allah membenci dosa. Allah menghukum Kain sebab ia sudah berdosa, ya. Kamu bisa lihat di ayat 11 dan juga 12. Dan yang keempat, sifat yang keempat adalah bahwa Allah itu sumber rahmat. Allah menasihati Kain supaya dia berbuat benar dan beriman kepadanya seperti Habel. Allah tidak mengizinkan seorang pun membunuh Kain, ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15, ya. Nah, untuk membantu kamu, ya, memahami dampak dosa berdasarkan cerita tentang Kain dan Habel tadi, jawablah 3 pertanyaan berikut. Ya, silahkan kamu kerjakan di buku tulis. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Ayo, apa coba? Nah, yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Yang ketiga, apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain? Cukup jelas, ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas bagian yang pertama tentang arti dosa, ya. Berdasarkan materi kita hari ini tentang dampak dosa, ya. Jadi pertama kita diantarkan dulu apa itu sebenarnya arti dari dosa. Menurut kamu, apa itu dosa, ya? Nah, dosa adalah tindakan manusia yang melanggar kehendak Allah atau firman Allah. Hanya Allah yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Jadi dosa adalah tindakan manusia yang melanggar kehendak atau firman Allah, ya. Cukup singkat, ya. Nah, jadi siapa yang menyebabkan kita berdosa? Ya, seperti Kain tadi, siapa yang menyebabkan dia berdosa? Jawabannya adalah kita sendiri, ya. Sebab sifat jahat yang ada di dalam diri kita. Pertanyaan berikutnya, kepada siapa kita berdosa? Ya, kita berdosa kepada siapa? Kita berdosa terhadap Allah, sebab Dialah pencipta kita, ya. Jadi Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan Allah, ya. Nah, misalnya, jika kita mencuri barang teman atau mencuri uang orang tua kita telah berdosa terhadap mereka. Namun, kita harus ingat bahwa ketika kita berbuat dosa terhadap teman atau orang tua, kita juga berdosa terhadap Allah. Sama seperti Adam dan Hawa waktu mereka melanggar peraturan Allah, ya. Nah,
Kemudian, mengapa manusia berbuat dosa? Ya, apa alasan manusia berbuat dosa? Ya, ternyata ada berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang untuk berbuat dosa ya. Dosa tidak terjadi dengan cara tiba-tiba pada kita, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di hati kita. Misalnya, iri hati atau cemburu, ya, dengki, amarah, serakah, angkuh atau sombong, keinginan untuk menguasai dan sebagainya, ya. Jadi, ini adalah bibit kecil yang bisa tinggal di hati kita yang dapat memicu kita untuk melakukan perbuatan dosa ya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati. Karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan atas persembahannya, Kain menjadi marah karena Habel ya diterima persembahannya oleh Allah ya, sedangkan dia sendiri tidak ya. Kain menjadi marah kepada Habel sehingga membunuh adiknya itu ya. Nah, orang yang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas. Setiap orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjarannya, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 21 sampai dengan 22 yang mengatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jadi, apa sebenarnya dampak dari dosa? Ya, kita masuk ke bagian yang kedua ya, tujuan yang kedua yang mau kita capai. Dosa dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya, ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan menimbulkan kepedihan dan perasaan tersiksa yang berkepanjangan. Nah, sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuatnya bunuh diri, namun mungkin menimbulkan siksaan jangka panjang ya. Nah, sedangkan dampak bagi diri kita adalah dikejar-kejar rasa bersalah, perasaan tidak tenang, cemas dan tidak nyaman dan tidak damai ya. Nah, dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus sendiri dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah ya. Nah, kisah tentang Kain yang membunuh Habel yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16 menggambarkan perbuatan dosa ya. Jelas ya, karena si Kain membunuh Habel ya. Kain membunuh Habel adiknya hanya karena amarah dan rasa iri terhadap Habel ya. Dia cemburu ya, dia iri terhadap adiknya Habel sebab persembahannya diterima oleh Allah sedangkan persembahan Kain sendiri tidak ya. Nah, apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya, namun membuat sedih orang tuanya ya, yaitu si Adam dan juga Hawa ya. Kain telah membunuh Habel ya. Tentunya sebagai orang tua akan merasa kehilangan dan juga merasakan sedih ya. Membunuh sangat bertentangan dengan perintah Allah. Jelas ya, dampak perbuatan Kain bagi dirinya sendiri, ia merasa takut dan bersalah ya. Jadi baik diri kita, baik orang lain ya terdampak akibat dosa yang kita lakukan ya. Dampak bagi orang lain, Habel adiknya kehilangan nyawa dan orang tuanya merasa sedih. Oleh karena itu, Kain harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan ya.
Allah memandang masalah dosa secara sangat serius. Bukan main-main ya. Kita kadang memandang enteng dosa. Ini sering ya. Saat kita berbuat dosa, kita selalu berpikir bahwa itu hanya masalah kecil, bukan persoalan besar ya. Contohnya berbohong itu ya. Kita menganggap bahwa berbohong itu adalah masalah yang kecil, padahal itu pun merupakan masalah yang besar. Karena apa? Karena kita sudah berbuat dosa ya. Berbohong itu ya, ketika kamu ditanya oleh guru, apakah kamu mengerjakan PR-mu? Kamu katakan iya, ternyata tidak ya. Supaya kamu merasa aman dan juga merasa bebas dari hukuman ya, kamu terdorong untuk berbohong, yang kamu anggap bahwa berbohong itu bukan masalah yang besar ya. Ternyata dikatakan bahwa kita tidak boleh anggap enteng atau memandang enteng setiap perilaku dosa yang kita lakukan ya. Bahwa perbuatan dosa itu adalah merupakan persoalan atau masalah yang besar yang harus kita selesaikan ya, yang harus kita hilangkan ya. Nah, setiap dosa yang kita buat secara sadar atau tidak harus kita akui supaya hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi baik ya. Jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita akan dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan hidup kita tidak akan tenang. Nah, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Ya, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus, Anak Allah, yang dapat membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lainnya ya. Nah, seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, nah untuk menghayati hidup yang terhindar dari dosa, silakanlah kamu jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kamu pernah terdorong oleh rasa amarah atau balas dendam? Hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa atau terhindar dari dosa karena rasa amarah atau dendam? Ya, cukup jelas ya. Apakah kamu pernah terdorong oleh perasaan marah atau balas dendam? Nah, apa yang kamu lakukan agar tidak mudah untuk berbuat dosa karena rasa amarah dan dendam tadi ya? Nah, yang kedua, seberapa sering kamu mengakui kesalahan atau dosa-dosamu ya? Yang ketiga, buatlah sebuah doa yang menyatakan pengakuan atas dosa-dosa dan memohon Roh Kudus untuk menolong kamu agar tidak jatuh ke dalam dosa ya. Nah, yang terakhir kita masuk ke bagian belajar dari lagu ya. Dengan penuh penghayatan nyanyikanlah lagu yang berjudul Jadilah Seperti Yang Kau Inginkan atau Kidung Ceria nomor 231 di muka Tuhan Yesus. Sesudah menyanyikan semua bait lagu itu, tuliskanlah pesan makna lagu itu untuk kamu ingat dan pahami lebih baik ya. Jadi boleh pilih salah satu ya. Jadilah seperti yang kau inginkan atau Kidung Ceria nomor 231 di muka Tuhan Yesus ya. Setelah kamu menyanyikan lagu tersebut, tuliskan pesan dan juga maknanya ya. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini pemaparan dan juga penjelasan Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Oke, untuk hari ini sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Shalom.